Tahukah Ibu, ada perubahan aneh dan tidak masuk akal yang terjadi pada tubuh wanita setelah usia 77 tahun, khususnya di bagian yang paling pribadi dan seringkali paling diabaikan? Ya, organ intim wanita ternyata mengalami transformasi yang bisa membuat kaget, bingung, bahkan merasa malu jika tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bayangkan, tubuh yang dulu terasa biasa-biasa saja, perlahan mulai berubah, tapi tidak ada yang memberitahu kita bahwa ini adalah hal nyata yang bisa terjadi. Apakah Ibu pernah merasakan perih, kering, atau bahkan bentuk yang berbeda di bawah sana? Apakah Ibu pernah merasa seperti ada sesuatu yang keluar, tapi bingung harus bertanya ke siapa? Perubahan ini bukan halusinasi, bukan sekadar karena usia, dan bukan pula hukuman karena kita menua. Ini adalah bagian dari proses biologis yang alami, tapi sayangnya, jarang dibahas secara terbuka, apalagi untuk wanita usia lanjut. Hari ini, kita akan membahas 7 perubahan paling gak masuk akal pada organ intim wanita setelah usia 77 tahun, dengan bahasa yang sederhana, tanpa malu, dan penuh kasih sayang. Bayangkan seorang ibu bernama Bu Rukmini, usia 79 tahun. Sejak suaminya wafat 2 tahun lalu, beliau tinggal sendiri. Suatu hari, Bu Rukmini merasa ada rasa nyeri di bagian bawah perut. Ia pikir cuma masuk angin. Tapi kemudian, saat buang air kecil, terasa perih luar biasa. Tak hanya itu, beberapa hari kemudian, ia merasa seperti ada sesuatu yang menggantung di bagian bawah tubuhnya. Bu Rukmini diam saja. Malu untuk cerita ke anaknya, apalagi ke tetangga. Ia mencoba berbagai cara, dari oles minyak kayu putih, sampai pakai tisu dingin, tapi rasa tidak nyaman tak kunjung hilang. Ia bahkan menangis sendiri di malam hari, karena merasa tubuhnya mulai rusak. Yang lebih menyakitkan, ia merasa tidak layak lagi dicintai, bahkan oleh dirinya sendiri. Padahal, yang terjadi sebenarnya bisa dijelaskan secara medis, bisa ditangani dengan cara yang tepat, dan tidak harus membuatnya merasa sendirian. Kisah Bu Rukmini bukan hanya cerita. Banyak wanita mengalami hal serupa, tapi diam dalam kesepian. Karena itu, video ini dibuat untuk semua wanita tangguh yang pernah merasa takut menghadapi tubuhnya sendiri. Sebelum kita mulai pembahasan lengkapnya, saya ingin Ibu menuliskan satu afirmasi kecil di kolom komentar, sebagai bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Tulis dengan sepenuh hati, saya berhak dicintai, dirawat dan dihargai di usia berapapun. Kalimat sederhana ini bisa menjadi pengingat, bahwa usia tidak pernah mengurangi nilai dan martabat kita sebagai wanita. Jangan skip, jangan pindah channel, karena setiap poin dalam video ini akan membuka wawasan baru, memberi harapan, dan mungkin saja menjadi jawaban atas keresahan Ibu selama ini. Tonton video ini sampai selesai, karena informasi kecil ini bisa jadi penyelamat besar untuk kesehatan dan kebahagiaan Ibu sendiri, atau wanita terdekat yang Ibu cintai. Dan jika Ibu merasa video seperti ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, agar Ibu tidak tertinggal video edukatif lainnya yang kami buat, khusus untuk wanita Indonesia usia 55 tahun ke atas. Karena kami percaya, perempuan Indonesia di usia berapapun, berhak untuk hidup sehat, bahagia dan percaya diri. 1. Kulit area intim menjadi sangat kering dan mudah iritasi. Tahukah Ibu, bahwa kulit di area organ intim wanita, ternyata bisa mengalami kekeringan ekstrim setelah usia 77 tahun? Ini bukan sekadar kulit terasa keset atau nggak licin lagi. Ini adalah kondisi serius yang disebut atrofi vulvovaginal, suatu keadaan di mana jaringan kulit di area kewanitaan menjadi sangat tipis, rapuh, dan mudah terluka, bahkan hanya karena gesekan ringan dari pakaian dalam. Akibat penurunan hormon estrogen yang drastis seiring pertambahan usia, kulit kehilangan kelembapan alaminya. Produksi cairan alami berkurang tajam, dan pelindung alami dari infeksi atau iritasi pun ikut hilang. Tak jarang, ibu-ibu usia lanjut mengeluh merasa perih, panas, gatal, bahkan luka setelah membersihkan diri. Tapi sayangnya, banyak dari mereka merasa malu untuk menceritakannya, apalagi untuk berobat. Mereka diam saja, menahan rasa tak nyaman setiap hari, bahkan takut ke kamar mandi. Dan yang lebih menyedihkan, seringkali keluhan ini dianggap hal biasa, karena sudah tua. Padahal, ini bukan hal biasa. Ini adalah kondisi medis yang bisa diobati, dan tidak boleh diabaikan. Jika dibiarkan, luka-luka kecil bisa menjadi pintu masuk bakteri, menyebabkan infeksi, dan memperparah rasa sakit. Karena itu, perubahan ini bukan hanya tentang kenyamanan, tapi juga menyangkut harga diri dan kesehatan yang harus dijaga. Bagi wanita yang sudah berjuang seumur hidupnya untuk keluarga, tubuh ini layak untuk dirawat dan diberi perhatian, termasuk bagian yang paling pribadi. 2. Bentuk dan posisi organ intim bisa berubah. Ibu mungkin pernah merasakan ada yang berbeda, seperti ada benjolan kecil,
yang keluar dari area kewanitaan saat berdiri terlalu lama, atau terasa berat dan tidak nyaman di bagian bawah perut. Jangan anggap enteng. Banyak wanita di atas usia 77 tahun mengalami perubahan posisi organ intim, yang disebut prolaps organ panggul. Ini adalah kondisi di mana otot-otot dan jaringan penyangga di sekitar rahim, kandung kemih, atau usus mulai melemah, hingga akhirnya organ-organ tersebut bisa turun menekan ke arah vagina. Dalam banyak kasus, wanita merasa seperti ada balon kecil yang keluar, atau tekanan seperti mau buang air besar, tapi tidak keluar apa-apa. Bahkan ada yang merasa susah menahan pipis atau buang air besar. Hal ini bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, dan perlahan-lahan mengikis kepercayaan diri. Sayangnya, karena merasa malu atau takut dianggap aneh, banyak wanita lansia memilih untuk diam, menahan sendiri, dan membiarkan kondisi ini memburuk. Padahal, kondisi ini bisa ditangani tanpa harus operasi besar. Ada senam khusus, alat bantu ringan, dan terapi hormon lokal, yang bisa membantu memperkuat kembali jaringan panggul. Jangan sampai perubahan ini membuat ibu merasa tidak utuh, atau sudah rusak. Karena faktanya, tubuh wanita itu luar biasa kuat, bahkan di usia senja. Yang dibutuhkan hanya dukungan, keberanian untuk bertanya, dan cinta untuk merawat diri sendiri. 3. Rasa sakit saat buang air kecil dan membersihkan diri. Salah satu keluhan paling sering, tapi paling jarang dibahas oleh wanita usia lanjut adalah rasa perih dan panas saat buang air kecil. Kadang muncul juga sensasi terbakar, terutama setelah cebok atau membersihkan area intim. Banyak yang mengira ini karena salah makan atau kurang minum. Tapi sesungguhnya, hal ini berkaitan langsung dengan perubahan hormonal dan kondisi kulit area intim yang semakin sensitif. Setelah usia 77 tahun, tubuh wanita tidak lagi memproduksi cukup cairan pelindung, sehingga saluran kemih menjadi lebih mudah iritasi. Urin yang sedikit asam, bisa terasa seperti air api, jika mengenai kulit yang tipis dan kering. Apalagi jika ibu masih menggunakan sabun mandi biasa, yang punya pH tinggi, dan mengandung parfum. Sabun ini bisa merusak keseimbangan flora alami di area kewanitaan, membuat kulit makin mudah luka, dan memperburuk infeksi. Akibatnya, muncul rasa nyeri setiap kali ke kamar mandi, dan banyak lansia akhirnya mengurangi minum air agar tidak sering pipis. Padahal, itulah awal dari masalah yang lebih besar, infeksi saluran kemih, dehidrasi, dan gangguan ginjal. Jangan sampai ibu terjebak dalam lingkaran diam dan menahan sakit. Mulailah dengan mengganti sabun, dengan produk pH seimbang, minum cukup air putih, dan konsultasi dengan dokter jika rasa nyeri tidak kunjung reda. Karena kenyamanan ibu setiap hari sangat berharga. Jangan anggap wajar rasa sakit yang tidak pernah ibu rasakan sebelumnya. 4. Keputihan yang tidak normal dan bau menyengat. Biasanya, keputihan adalah tanda tubuh menjaga kebersihan alami di area kewanitaan. Tapi setelah usia lanjut, terutama di atas 77 tahun, keputihan bisa berubah drastis baik warna, bau, maupun teksturnya. Ada yang menjadi kekuningan, kehijauan, bahkan berdarah. Bau yang keluar bisa menyengat, amis, atau terasa aneh, sehingga membuat tidak percaya diri. Yang lebih membuat khawatir adalah saat wanita lansia menyadari perubahan ini, mereka cenderung diam, takut, dan menganggapnya sebagai tanda-tanda penyakit berat, atau bahkan kanker. Padahal, dalam banyak kasus, ini hanyalah reaksi dari perubahan keseimbangan flora bakteri di vagina, akibat hormon yang menurun. Tidak semua keputihan abnormal berarti kanker. Namun, tidak semua juga boleh dianggap biasa. Maka dari itu, sangat penting bagi ibu untuk mengenali tanda-tanda keputihan yang harus segera diperiksa. Jika disertai gatal, perih, atau perdarahan ringan, segera konsultasi dengan dokter. Lebih cepat ditangani, lebih ringan penyembuhannya. Dan ingat, ini bukan soal kebersihan pribadi. Ini adalah soal kondisi biologis alami, yang bisa terjadi pada siapa saja. Tidak ada yang perlu disalahkan. Tidak ada yang perlu malu. Yang perlu adalah keberanian untuk menyayangi tubuh sendiri, bahkan ketika perubahan itu membuat kita bertanya-tanya, kenapa tubuhku begini? 5. Gairah hilang, takut disentuh, merasa tidak layak dicintai. Perubahan yang paling diam-diam, paling dalam, dan paling menyakitkan, adalah perubahan emosional yang muncul akibat perubahan fisik. Banyak wanita lansia yang kehilangan rasa percaya diri, bahkan merasa tidak pantas dicintai lagi. Gairah untuk berhubungan suami istri menurun tajam, bukan karena tidak ingin, tapi karena tubuh terasa sakit, kering, dan tidak nyaman. Banyak yang mulai menolak disentuh, takut hubungan itu akan menyakiti, atau bahkan merasa bahwa tubuhnya sudah tidak layak lagi. Ini bukan soal seks. Ini soal martabat dan koneksi batin antar pasangan. Yang dulu terasa hangat dan menyenangkan,
kini berubah jadi sesuatu yang mengundang kecemasan. Sebagian suami bahkan salah faham, mengira istrinya sudah tidak cinta lagi. Padahal, yang terjadi adalah tubuh sedang menjerit minta pengertian. Perubahan ini bukan berarti akhir dari keintiman. Justru saat seperti inilah pasangan harus saling mendukung, mencari solusi, dan memahami bahwa cinta tidak hilang, cuma cara mengekspresikannya yang berubah. Banyak solusi medis yang bisa membantu, dari pelumas alami hingga terapi hormon lokal. Tapi yang paling penting, adalah rasa saling memahami. Tidak ada yang salah jika ibu merasa takut, tidak nyaman, atau ragu. Yang salah adalah jika ibu membiarkan rasa itu tumbuh sendiri dalam sepi. Bicara, buka hati. Dan izinkan orang-orang yang mencintai ibu untuk tetap dekat. Karena cinta itu tidak mengenal usia. 6. Infeksi saluran kemih berulang, diam-diam bisa sangat mematikan. Di usia 77 tahun ke atas, tubuh wanita mengalami penurunan daya tahan yang tidak main-main. Salah satu dampak yang paling terasa dan seringkali mengganggu adalah infeksi saluran kemih, ISK, yang datang berulang-ulang. Awalnya terasa seperti rasa panas ringan saat pipis, tapi lama-lama bisa menjadi nyeri luar biasa, kencing berdarah, demam, bahkan menggigil. Yang membuat ini lebih berbahaya adalah kenyataan bahwa banyak wanita lansia tidak merasakan gejala awal secara jelas. Akibatnya, infeksi bisa berkembang diam-diam dan menyebar ke ginjal tanpa disadari. Bahkan dalam kondisi terparah, infeksi bisa menyebabkan sepsis, kondisi darurat yang mematikan. Bayangkan, hanya karena merasa sedikit nyeri saat buang air kecil, seorang nenek bisa mengalami penurunan kesadaran dan dilarikan ke IGD dalam kondisi kritis. Yang lebih memilukan adalah saat keluarga menyangka itu hanya masuk angin atau kelelahan biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena setelah usia lanjut, otot-otot kandung kemih melemah, tidak mengosongkan air seni sepenuhnya. Ditambah dengan kulit area intim yang kering dan tipis, bakteri lebih mudah masuk dan berkembang biak. Satu kesalahan yang sering terjadi adalah menahan pipis karena takut sakit. Padahal, menahan justru membuat infeksi makin parah. Pencegahannya sederhana tapi sering dilupakan. Minum cukup air putih, jangan tahan pipis, bersihkan dengan air bersih mengalir, dan gunakan sabun khusus kewanitaan yang tidak mengganggu pH alami. Jangan ragu untuk cek ke dokter saat muncul gejala ringan, karena lebih baik mencegah daripada menyesal saat kondisi sudah parah. Dan tolong, jangan merasa ini hal memalukan. Justru dengan bicara, kita menyelamatkan diri kita sendiri. 7. Rasa malu, takut, dan kehilangan percaya diri musuh terbesar yang tak terlihat. Dari semua perubahan fisik yang sudah dibahas, ada satu perubahan yang paling dalam, paling diam-diam, tapi paling menghancurkan perasaan seorang wanita lansia. Bukan bentuk tubuh, bukan rasa sakit, bukan cairan yang aneh. Tapi, rasa malu dan kehilangan percaya diri terhadap tubuh sendiri. Banyak wanita usia lanjut mulai merasa tubuhnya kotor, rusak, tidak layak disentuh, bahkan merasa sudah tidak ada gunanya lagi. Ada yang merasa tidak perempuan lagi, karena tidak bisa melayani suami. Ada yang merasa jijik pada dirinya sendiri saat melihat perubahan bentuk dan bau di area intim. Dan lebih parahnya, banyak yang tidak pernah membicarakan hal ini, bahkan pada suami, anak, atau sahabat terdekat. Mereka menanggung semuanya sendiri dalam diam, dalam air mata, dalam doa. Padahal, perubahan ini adalah hal biologis yang wajar. Setiap kerutan di tubuh adalah bukti perjuangan. Setiap goresan, luka, dan kelemahan adalah jejak pengorbanan. Tubuh ini bukan rusak. Ia sedang bicara, ia sedang minta diperhatikan, dirawat, dan dicintai, bukan dihakimi. Yang dibutuhkan oleh para wanita lansia, bukanlah operasi mahal atau krim ajaib. Tapi pengakuan bahwa mereka tetap berharga. Bahwa mereka tetap bisa mencintai dan dicintai. Bahwa mereka tetap layak merasa cantik, meski kulit tidak lagi kencang dan rambut mulai memutih. Maka, mulai hari ini, bisikan pada diri sendiri di depan cermin. Aku adalah wanita hebat. Tubuhku layak dirawat. Hatiku layak dicintai. Karena musuh terbesar dari kesehatan wanita lansia bukan penyakit, tapi pikiran negatif dan rasa malu terhadap diri sendiri. Mari kita lawan itu bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga, apa yang Ibu dengarkan hari ini bisa membuka mata, menguatkan hati, dan menyadarkan kita semua bahwa perubahan tubuh bukanlah aib, tapi sebuah tanda bahwa kita telah melalui perjalanan hidup yang luar biasa. Jangan ragu untuk mencintai diri sendiri lebih dalam, merawat tubuh dengan kasih,
dan berbicara saat tubuh mulai memberi sinyal. Karena setiap perempuan, di usia berapapun, tetap berhak merasa nyaman, sehat, dan dihargai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri, dan tetap semangat jadi wanita hebat.